Selamat bertemu pada pertemuan yang keempat tentang teks berita pada bab 1 kelas 8 SMP MTS. Anak-anakku, bersama saya Ji Muhammad Arifudin, guru SMP Negeri 2 Soe. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tanggapan berita, ciri-ciri tanggapan secara umum. Baiklah anak-anakku, dalam menanggapi sebuah berita, tentunya banyak versi. Ada yang menanggapinya secara positif, ada juga yang menanggapinya secara negatif. Mari ikuti proses dan cara menanggapi sebuah berita berikut ini. Ciri-ciri tanggapan berita secara umum adalah: pertama, merupakan pernyataan berbentuk lisan atau tertulis, bertujuan menanggapi atau menjelaskan atas suatu hal yang sebelumnya disampaikan atau dilakukan oleh pihak lain. Ini ciri tanggapan. Sementara indikator tanggapan yang baik, ini indikator tanggapan yang baik adalah sesuai dengan topik yang dibahas, bersifat objektif, logis, mengandung saran, solusi, atau penyelesaian terhadap topik yang dibahas. Tanggapan disampaikan dengan bahasa yang dan sikap jika tanggapannya berbentuk lisan. Yang santun, tanggapan yang diberikan dengan menyertakan alasan yang relevan, dan tanggapan yang disampaikan tidak bertujuan merendahkan atau memojokkan pihak lain. Nah, ini model gambar ada tanggapan. Biasanya ketika membaca koran atau majalah, pasti ada langsung tanggapan yang muncul dari seseorang yang telah membacanya seperti ini. Gizi buruk yang mana? Banyak yang kena COVID yang mana? Nah, seperti itu tanggapan-tanggapan dari sebuah berita. Kita dapat memperoleh berbagai macam informasi dan pengetahuan dari membaca berita. Informasi tersebut dapat menambah wawasan. Oleh karena itu, kita perlu memahami prinsip-prinsip berita dalam arti ini adalah menyimak berita dengan baik. Yang pertama, adapun tahapan menyimak informasi berita adalah yang pertama mendengar dulu. Setelah kita mendengar beritanya, kita pahami. Setelah dipahami, sekarang banyak sekali berita-berita hoax. Jadi cukup dipahami, dicek kebenaran berita itu, interpretasi, evaluasi, kemudian baru kita menanggapi. Jangan setelah mendengar langsung ditanggapi tanpa cek dan recheck. Ini penting karena interpretasi dan evaluasi sebuah berita itu menyebabkan kita lebih mahir dan lebih mengetahui tentang kandungan dan isi berita yang kita baca atau kita dengar. Nah, ini perhatikan pokok-pokok isi suatu berita menyangkut hal berikut. Yang pertama adalah tema atau nama peristiwa yang terdapat dalam berita tersebut. Orang atau pelaku yang mengalami atau berperan dalam berita tersebut. Yang berikut, waktu berita itu terjadi, peristiwa dalam berita tersebut. Selanjutnya adalah tempat terjadinya peristiwa dalam berita tersebut. Yang berikut adalah penyebab terjadinya peristiwa dalam berita tersebut, urutan terjadinya peristiwa dalam berita tersebut. Anak-anakku, inilah pokok-pokok dari isi berita menyangkut hal-hal ini. Setelah menentukan pokok-pokok berita, anak-anak dapat menanggapi isi berita dengan mendengarkan tanggapan adalah sambutan terhadap hal peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan yang berupa kritik, komentar, atau lain-lainnya. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju. Oh, berita itu saya sangat suka. Pernyataan tidak setuju, saya tidak setuju dengan hal itu. Ini bisa juga. Suka atau tidak suka, like and dislike, atau menambahkan pendapat. Pendapat saya begini. Bebas kita bisa beranalogi. Yang penting harus sesuai dengan aturan dan mekanisme. Bersifat objektif dan disertai dengan alasan yang logis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengungkapkan tanggapan. Anak-anakku, hal-hal ini sangat penting ketika kita ingin mengungkapkan sebuah tanggapan dalam sebuah berita. Cara mengungkapkannya adalah berikut. Pertama, tanggapan berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Jangan masalah lain kita tanggapi lain. Yang berikut, tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. Ketika ada masalah, maka dapat ditanggapi dan dapat mengetahui tentang pemahaman masalah itu. Tanggapan tidak mengurangi pendapat yang pernah disampaikan peserta lain. Dan tanggapan disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. Berikutnya adalah tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan.
Jadi sikap terbuka, sopan, penting dalam menyampaikan tanggapan. Pokok isi berita. Kita tahu bahwa berita yang ada itu dia mengandung 5W tambah 1H. Berita yang baik dapat menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Dapat menjelaskan apa yang terjadi. Yang berikut dapat menjelaskan penyebab, alasan, peristiwa atau kejadian tersebut terjadi. Dapat menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dapat menjelaskan tempat terjadinya peristiwa, di mana. Dapat menjelaskan waktu atau terjadinya peristiwa kejadian tersebut, waktunya kapan. Dapat menjelaskan bagaimana peristiwa atau kejadian tersebut. Oke, ini tentang pokok isi berita yang sudah Bapak bahas pada pertemuan-pertemuan terdahulu. Nah, anak-anakku, ciri-ciri tanggapan secara umum. Yang pertama, merupakan pernyataan. Yang kedua, berbentuk lisan atau tertulis. Tanggapan itu bisa berbentuk lisan, bisa berbentuk tertulis. Kalau tertulis bagaimana? Sampaikan secara tertulis. Kalau lisan, sampaikan secara langsung. Bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan atas suatu hal yang sebelum disampaikan oleh pihak lain. Ketika ada media cetak menuliskan sesuatu dan kita menganggap sebagai orang yang mungkin ada dalam berita itu, kita ingin menanggapi berita itu, maka lakukanlah hak jawab. Jangan marah atau jangan provokatif. Lakukan hak jawab pada koran dengan cara menulis pada redaksi koran bahwa saya punya hal seperti ini. Itu yang disebut hak jawab. Indikator tanggapan yang baik sesuai dengan topik yang dibahas, bersifat objektif, mengandung saran, solusi, tanggapan disampaikan dengan bahasa dan sikap, tanggapan bentuk lisan santun, tanggapan disampaikan dan menyatakan alasan relevan, tanggapan disampaikan dan tidak berlebihan, dan tanggapan disampaikan tidak bertujuan merendahkan, seperti awal yang sudah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku kelas 8 di penghujung bab 1 tentang teks berita. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Untuk itu, mari tetap belajar dan semangat dalam mencapai tujuan kita, belajar, belajar, belajar untuk cita-cita kita yang akan datang. Terima kasih.